warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Anda Sri Sami Asih MKes selaku dosen pengampu bimbingan dan konseling. Perkenalkan, saya Adinda Tiara Tama dengan nomor induk mahasiswa 2401050527. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai materi bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, mengapa bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah? Karena setiap siswa punya keunikan, kebutuhan, dan masalah yang berbeda. BK membantu siswa agar bisa mengenal diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mengembangkan potensi mereka sebaik mungkin. Dan BK membantu siswa agar bisa memahami diri sendiri dan hidup lebih baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, pengertian bimbingan itu adalah proses bantuan secara umum dan terus-menerus, sedangkan konseling adalah proses tatap muka untuk membantu siswa yang punya masalah tertentu. Jadi bersamaannya sama-sama membantu siswa berkembang, dan perbedaannya bimbingan bersifat pencegahan dan pengembangan, sementara konseling lebih fokus pada pemecahan masalah pribadi. Selanjutnya ada tujuan, fungsi, orientasi, asas, dan prinsip BK. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhannya. Selanjutnya, fungsi BK antara lain membantu memahami diri, mencegah masalah, menyesuaikan masalah, dan mengembangkan diri. Orientasi BK berfokus pada pengembangan siswa secara menyeluruh, bukan hanya pada nilai pelajaran. Dan asas-asas BK membantu kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, dan sesuai norma yang berlaku. Terakhir ada prinsip BK. BK untuk semua peserta didik berdasarkan kebutuhannya siswa, proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan kegiatan pendidikan. Selanjutnya ada landasan kedudukan BK dan 3 wilayah bidang pendidikan. Yang pertama ada landasan BK. Nah, landasan BK itu ada 4. Yang pertama ada filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Filosofis artinya berakar pada nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap potensi individu. Selanjutnya ada psikologis, artinya didasarkan pada teori perkembangan dan kepribadian. Yang ketiga ada sosiologis yang memperhatikan lingkungan sosial siswa. Yang terakhir ada yuridis, artinya diatur dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang BK. Nah, selanjutnya ada kedudukan BK di sekolah. Sebagai bagian integrasi dari sistem pendidikan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga ada 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama ada bidang akademik atau pengajaran, yang kedua ada bidang administratif atau kesiswaan dan tata usaha, yang ketiga ada bidang BK atau layanan pengembangan pribadi dan sosial emosional. Selanjutnya ada keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Guru berperan dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan aspek kognitif dan keterampilan, sedangkan konselor berperan dalam mendampingi perkembangan pribadi dan sosial emosional siswa. Namun keduanya saling melengkapi. Guru perlu memiliki wawasan BK agar pembelajaran lebih humanis, sedangkan konselor perlu memahami proses pendidikan agar bimbingan relevan dengan kehidupan belajar siswa. Selanjutnya ada sebagai pendidik abad 21 perlu memiliki karakter pribadi seperti empati, sabar, terbuka, dan mampu menjadi teladan dan berintegras tinggi. Selain itu, pendidik perlu memiliki kompetensi profesional yang menguasai teori bimbingan dan konseling serta psikologis perkembangan, mampu memanfaatkan teknologi dalam layanan BK, terampil komunikasi dan kolaborasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, serta mampu melakukan asesmen, evaluasi, dan tindak lanjut layanan. Selanjutnya, kemampuan komunikasi empatik juga sangat penting bagi guru BK. Empati berarti memahami persamaan dan pikiran siswa dari sudut pandang mereka tanpa menghakimi. Komunikasi empatik ditunjukkan melalui
mendengarkan aktif, bahasa tubuh yang hangat, respon yang menyenangkan, dan penerimaan tanpa syarat, sehingga siswa merasa aman, dihargai, dan lebih terbuka dalam proses konseling. Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Nah, sebagai guru kelas sekolah dasar, walaupun saya bukan calon guru BK, pengetahuan tentang bimbingan dan konseling sangat penting. Fungsi, orientasi, dan asas-asas BK bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Sebagai calon guru sekolah dasar, meskipun bukan pembimbing dan konseling, pengetahuan tentang fungsi, orientasi, dan asas-asas BK tetap sangat penting karena dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sebagai contoh, melalui fungsi BK, guru dapat membantu siswa memahami diri, mencegah munculnya masalah, serta mengatasi kesulitan belajar atau perilaku. Misalnya ketika ada siswa yang tampak murung atau sulit berkonsentrasi, guru tidak langsung menegur, tetapi mencari tahu penyebab dan memberikan dukungan agar siswa merasa nyaman belajar di kelas. Sementara itu dari sisi orientasi BK, guru berfokus pada perkembangan siswa secara menyeluruh, baik akademik, sosial, maupun emosional. Guru tidak hanya menilai dari nilai ujian, tetapi juga memperhatikan sikap, kepercayaan diri, dan kemampuan bekerja sama siswa. Sementara itu, penerapan asas-asas BK seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kemandirian dapat dilakukan dalam interaksi sehari-hari. Misalnya ketika siswa bercerita tentang masalah pribadinya, guru menjaga kerahasiaan tersebut, mendengarkan dengan empati, dan membantu siswa menemukan solusi sendiri. Nah, dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip BK membuat guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara utuh. Dengan demikian penjelasan dari saya mengenai pentingnya bimbingan dan konseling serta penerapan dalam pendidikan di sekolah dasar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.